Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat segala kebaikan-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat hidup kami. Justru pada saat kami mengalami hal yang paling sulit, di situ kami melihat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Bahkan kekuatan-Mu yang menopang kami dari hari ke hari, sehingga kami sampai pada hari ini semua hanya karena anugerah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar di dalam ruangan ini hanya ada roh Allah, dan biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini apa yang saudara lewati di tahun ini, kalau ada banyak orang berbicara bahwa cuman teori khotbah tentang kemakmuran dan sebagainya, bukan saya tidak setuju ya. Tapi saudara perlu tahu, seperti Frans tadi bilang, waktu kedatangan Tuhan itu semakin singkat. Ya, apa yang terjadi secara realita kalau kita tahu waktunya sudah semakin singkat, itu berarti masa-masa sukar itu akan terjadi. Ya, lepas siapapun hidup saudara, mau jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun ya, mau jadi orang Kristen sudah sumbang gereja maupun sudah berkorban banyak, saudara tidak peduli. Ini masa sukar yang harus dilewati oleh setiap anak Tuhan. Bahkan yang jahat akan semakin jahat. Kalau saya hari-hari ini selalu membangun jemaat, artinya gini, hari ini punya satu kekuatan, bukan hanya datang sama Tuhan untuk selalu berkata tolong aku, pulihkan masalahku ya. Tapi saudara tahu masa sukar, keadaan hidup saudara dan saya, jalan yang akan saudara lewati tidak akan semakin bertambah mudah. Yang perlu saudara bangun hari-hari ini adalah bagaimana membangun iman yang kokoh. Artinya sekali Yesus tetap Yesus. Karena di masa sukar, keadaan yang tidak bertambah baik, kalau saudara tidak punya fondasi kekuatan iman yang kokoh, saudara akan gampang dihancurkan, dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis. Dan melewati masa-masa yang jahat, hari ini saya selalu ngomong sama buat setiap orang, miliki rasa takut dan hormat akan Tuhan. Di masa yang jahat, kalau saudara lihat ya, orang itu mulai mengkampanyekan apa yang dibenci Tuhan. LGBT disahkan. Bahkan banyak saya melihat di kalangan anak muda, kalau bisa hidup homoseksual, sesama jenis lesbian, mereka bangga. Katanya keren, ini lifestyle zaman now ya, ini gaya hidup zaman now. Bahkan mereka melakukan itu tanpa beban. Bahkan orang kawin cerai dianggap sah-sah saja. Apa yang dibenci Tuhan di hari-hari ini, iblis sedang mengkampanyekan. Makanya kalau kita tidak punya rasa takut dan hormat akan Tuhan secara sungguh-sungguh, saudara akan diseret untuk mengikuti arus dunia. Saudara akan dengan gampang pikiran saudara, dan saudara melihat iya ya, kayaknya ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bahkan kalau saya sering ngomong sama orang-orang bilang gimana, ini kelainan hormon mulai lahir. Orang homo lesbi juga tidak kepingin, tapi siapa yang menciptakan hormon seperti ini? Mereka tidak bisa mencintai lawan jenis, tapi sesama jenis ya. Dan ini yang perlu saudara hari-hari ini perlu bangun, hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Saya mau bawakan firman hari ini tentang hidup, bagaimana hidup saudara hari ini hidup dengan percaya ya. Kita buka di ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 7. Orang yang hidup dengan percaya itu adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara banyak hidup melihat kenyataan, iman saudara itu akan semakin lama semakin habis. Orang yang hari-hari ini banyak hidup melihat kenyataan,
itu akan tidak punya kekuatan. Tuhan itu sudah ngomong gini, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kenapa kita belajar untuk hidup itu? Karena percaya, bukan yang dilihat. Karena yang dilihat itu cuma nilainya sementara, sedang yang tidak kelihatan itu kekal. Pada saat saya belum mengenal Tuhan dengan benar, yang saya harapkan dari Tuhan, standar saya sukses semua, bukan saya aja, dunia itu selalu melihat ukuran sukses itu dari apa yang dilihat, ya, kaya, ya, punya kedudukan yang tinggi, ya, punya mobil banyak, punya rumah mewah, dan sukses dan berhasil. Ketika masalah pulih, itu yang dikejar orang hari-hari ini. Saya dulu sempat tawar hati sama Tuhan karena saya cuman memikirkan Tuhan itu baik, Tuhan itu berhasil dalam hidup saya. Ketika yang saya lihat itu berhasil. Kalau yang rumah tangga saya sampai hari ini suami saya belum lihat perubahan loh Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan itu kelihatannya belum melakukan sesuatu dalam hidup saya. Saya ukur kacamata kesuksesan Tuhan berhasil dalam hidup masalah saya ketika masalah saya dipulihkan. Apa yang kelihatan? Makanya kalau orang hidup hanya karena percaya itu tidak gampang, saudara. Saudara tidak akan gampang. Iblis lebih punya kekuatan untuk menarik anak-anak Tuhan karena iblis selalu mengharapkan apa yang nyata. Iblis selalu, kalau saya mulai bangun iman saya, Tuhan, saya mau mempercayai Tuhan, tapi iblis selalu bilang gini, lo lihat nyatanya. Apa sih mau percayai, apa sih mau doa, puasamu hasilnya apa? Kenyataannya lo tambah parah. Apa yang mau kamu harapkan hari-hari ini? Tapi ketika saya merenung hidup saya, ketika saya berjalan dengan Tuhan, ketika saya tahu kenapa Tuhan meminta setiap saudara dan saya hidup itu dari percaya. Karena ketika saya tahu bahwa ketika hari ini yang Tuhan persiapkan buat hidup saya, yang nilainya kekal, yang tidak kelihatan, itu jauh lebih berguna. Contohnya apa? Dalam kehidupan saudara, yang saudara kejar itu cuma kesuksesan yang di depan mata. Tapi sebenarnya hari ini yang lebih penting dari Tuhan yang tidak kelihatan, yang sudah terbangun dari hidup saya, dengan proses yang tidak selesai dalam hidup saya dibawa ke universitas kehidupan 9 tahun, adalah Tuhan membangun hidup saya. Buka dulu di Efesus 2 ayat 10. Ini yang Tuhan bangun dan saya merasa gini, Tuhan terima kasih loh buat masalah yang tidak mudah. Ternyata itu membangun fondasi saya yang tidak kelihatan. Saudara tahu ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang cuma mau kejar sukses masalah, tapi tidak pernah memikirkan bahwa siapa kita, buatan Allah. Orang cuma kejar, kalau saya pada waktu itu Tuhan cepat jawab selesai masalah saya tidak punya standarnya Tuhan. Mungkin saya tidak pernah menyadari bahwa saya ini punya DNA-nya Kristus, made in-nya surga. Perbuatan saya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Mungkin di dalam hidup saya diciptakan dalam Kristus, saya tidak nyadar apa yang diciptakan dalam Yesus Kristus. Hidup saya harus punya kerendahan hati, lemah lembut. Itu tidak pernah saya sadari. Saya cuma ngejar kapan masalah saya pulih, kapan diberkati, kapan rumah tangga dan pemulihan dan sebagainya. Itu aja jadi motivasi saya. Sehingga ketika saya fokus, kok tidak terjadi ya, yang tidak kelihatan, yang kelihatan ini kok mana Tuhan, bukti baik ini mana. Tapi Tuhan dengan perpanjangan proses, Dia tidak memulihkan apa yang kelihatan itu secara instan. Itu karena Dia sedang punya tujuan yang tidak kelihatan, yang nilainya kekal. Itu jauh lebih penting jadi target Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin.
buatan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya itu apa? Ya, kita ini punya DNA Kristus, buatan Allah. Kita ini punya karakter Kristus juga, rendah hati, lemah lembut, punya buah-buah roh. Bagaimana kita ini tetap melakukan pekerjaan yang baik. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah jemu-jemu untuk berbuat baik. Itu yang harus kita hidupi. Saudara cuma kejar masalah selesai, ya. Dan yang kedua, keuntungan apa Tuhan itu tidak jawab. Yang kelihatan itu secara cepat, karena Dia lagi bangun fondasi iman saudara. Amin. Dia lagi bangun fondasi iman saudara, karena iman itu belajar untuk tidak melihat tapi percaya. Standar orang benar adalah dinilai Tuhan dari iman. Kalau saudara hidup tanpa iman, Alkitab berkata saudara itu orang berdosa di Roma 14:23. Saudara hidup tidak dalam perkenanan Tuhan. Dan ini yang saudara perlu lihat. Di samping itu saya hari ini, kenapa Tuhan tidak percepat yang kelihatan? Karena Tuhan sedang menyiapkan janji Tuhan yang tidak kelihatan di depan. Itu banyak janji Tuhan. Amin. Amin saudara. Memang gak gampang. Kalau Tuhan bilang gini, kamu hidup jangan melihat tapi percaya. Dan ketika saya praktekkan bagaimana hidup saya belajar tidak melihat kenyataan, karena saya sabar menantikan Tuhan untuk membentuk hidup saya yang tidak kelihatan, yang punya nilai kekal. Amin. Orang yang hidup dari percaya itu punya keuntungan saudara. Hari ini saya mulai disiplinkan jalani proses dengan hidup tidak melihat kenyataan. Itu banyak memberikan saya kekuatan. Yang pertama, orang yang hidup karena percaya itu akan mempunyai fondasi apa? Kuat di dalam bukan lagi kuat di dalam mempercayai kenyataan, tapi dia akan punya kekuatan yang kokoh untuk terus berharap sama Tuhan. Amin. Amin. Iblis itu hari-hari ini berusaha mencuri pengharapan saudara. Kenapa? Kita buka dulu di ayatnya. Iblis tahu pada akhirnya pengharapan itu sau yang kuat. Kalau saudara kuat berharap walaupun kenyataan tambah buruk, tapi pengharapan saudara tidak goyah di dalam Tuhan, saudara pasti tiba pada waktunya Tuhan dan saudara akan lihat pengharapan itu akan berbuahkan tidak mengecewakan, akan berbuahkan sesuatu yang tidak memalukan hidup saudara. Kita buka di Amsal 18 ayat 23 kalau tidak salah. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 ya. Ini, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya hari ini Tuhan itu cuma ingatkan, sepanjang kamu tidak usah lihat kenyataan. Kenyataan mau hancur, mau kacau balau, mau porak-poranda, tapi kamu punya pengharapan yang kokoh di dalam aku. Itu sudah sau yang kuat. Seperti jangkar. Kapal itu kalau berlabuh ditarik sama ditahan sama jangkar yang kuat, kapal itu tidak akan goyah. Dan Tuhan bilang gini, selama kamu punya pengharapan di dalam aku, janjiku masa depan itu selalu ada. Amin. Masa depan yang sudah aku janjikan adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh kebahagiaan. Titus 2 ayat 13. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Itu sudah disediakan. Bahkan harapanmu hari ini seperti saya melihat pergumulan suami saya didoakan ya tambah tidak baik, tambah nemen. Tapi Tuhan bilang gini, jangan berhenti berharap. Harapanmu di dalam aku, kalau
engkau percaya bahwa aku sanggup mengubah suamimu, kamu kepingin suamimu jadi apa? Hamba Tuhan, aku pasti memenuhi harapanmu, tidak akan pernah hilang. Amin. Kalau hari ini harapanmu usaha tokomu bakal pulih, walaupun banyak pesaing-pesaing secara mungkin banyak orang bilang ini, Bu Eli saya tidak punya modal, sementara pesaing saya modalnya kuat. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Selama kamu tetap punya pengharapan, percayalah yang berperan menggenapi pengharapan saudara Tuhan yang besar. Amin. Bagi Tuhan itu tidak ada perkara mustahil. Dia mau menggenapi semuanya. Saudara tidak perlu tahu cara Tuhan bagaimana untuk menggenapi pengharapan saudara di masa depan. Tapi yang pasti Tuhan bilang gini, masa depanmu di dalam aku, hidupmu yang kau serahkan di dalam tanganku, itu selalu indah kok, selalu ada. Amin. Amin. Itu yang pertama. Makanya hari ini iblis berusaha mencuri rasa percaya saudara. Iblis berusaha paksa saudara lihat nyata, supaya apa? Supaya pengharapannya hilang. Orang kalau sudah tawar hati jujur, lihat nyata di doanya gak berubah-berubah, ya, bertahun-tahun dipergumulkan, semakin saudara lihat kenyataan, pengharapan saudara makin kecil. Yang dilihat kenyataannya makin besar, masalahnya makin berat, pengharapannya justru makin kecil. Karena apa? Saudara merasa tawar hati, wes males, gak usah berharap. Toh ya keadaannya seperti ini. Apa yang mau diharapkan dari usaha yang terus omsetnya nurun? Apa yang mau diharapkan dari suami yang seperti ini modelnya? Apa yang mau diharapkan dari keadaan fisikku yang terus dokter bilang, oh penyakitnya ini, penyakitnya tidak ada harapan dan sebagainya. Iblis itu pintar dalam mengintimidasi. Tapi percayalah, kalau saudara punya pengharapan yang kuat, saudara gak lihat kenyataan, tapi saudara tetap mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi pengharapan saudara, iblis akan lari. Amin. Iblis gak akan bisa mencuri pengharapan saudara di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, rasa percaya. Orang yang hidup karena percaya hari ini akan membuat saudara dan saya itu punya semangat. Iblis berusaha begini, lihat kenyataan, supaya saudara tidak punya semangat. Saudara mulai panik dan kesudahannya makin jauh. Iblis itu pintar ngerti firman, dan Tuhan itu selalu menjalankan apapun itu atas berdasarkan firman. Kalau kita tidak punya semangat, firman Tuhan berkata di Amsal bilang, kalau engkau punya semangat, engkau akan sanggup menanggung penderitaanmu. Orang yang punya semangat, walaupun lihat keadaan tambah buruk, walaupun lihat di depan itu rasanya masa depannya sudah gelap gulita, tapi kalau dia punya rasa percaya sama Tuhan melebihi kenyataannya, dia akan tetap berdiri teguh. Amin. Dia akan berkata gini, Tuhan, sekalipun keadaanku tambah buruk, aku tidak akan pernah takut. Aku tetap punya semangat, karena aku tahu bahwa di depan itu engkau sudah menyediakan banyak janjimu. Di depan itu engkau sudah menyediakan banyak pintu yang terbuka dari pintu yang kau tutup hari ini. Amin. Amin. Orang yang punya semangat, dia akan melangkah maju. Coba kalau orang tidak punya semangat, terpuruk, merenungi nasib, lihat kenyataan, merenungi keadaan, mengasihani diri sendiri. Karena apa? Karena yang dilihat hari ini, yang terjadi, yang sudah terjadi, hancur. Saudara akan diam, terpuruk, dan saudara tidak akan pernah melangkah maju. Sedang yang dilihat janji Tuhan itu semuanya berbicara apa? Di depan semuanya. Saudara harus berjalan maju, sekalipun dengan bercucuran air mata, tapi janji di depan itu jelas. Kenapa? Saudara pasti pulang dengan sorak-sorai kemenangan sambil bawa berkas-berkas. Makanya iblis berusaha curi pengharapan saudara dalam Tuhan itu berusaha dicuri. Iblis pasal lihat nyata. Iblis berusaha mencuri semangat anak-anak Tuhan, dibuat tidak tenang, mulai panik, karena iblis tahu kalau makin panik kesudahannya makin jauh, tidak akan cepat lihat pemulihannya Tuhan.
Tapi justru hari ini Tuhan lagi cari orang-orang yang tenang di tengah badai. Ketika saudara tetap bisa tenang di tengah badai, Tuhan akan, istilahnya gini, kalau saudara tenang di tengah badai, itu seolah-olah saudara itu sedang mempercayai Tuhan. Saudara itu belajar menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan, dan saudara mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Yang membuat Tuhan tidak segera bertindak karena saudara cuma mempercaya, cuma menyerahkan, tapi tidak percaya. Saudara cuma bilang ini, Tuhan tak serahno suamiku ya Tuhan, tak serahno keuanganku yang sulit hari ini, anak-anakku, tapi otak mikir iso gak ya. Lalu tadi baru aja nyakiti hatiku, apa isa Tuhan? Tak serahno tokoku, tapi sampai hari ini loh Tuhan, tokoku itu sih merugi, apa isa? Kalau saudara terus hidup dalam lingkaran setan seperti ini, saudara akan sulit lihat kemuliaannya Tuhan. Tapi kalau saudara sekali percaya, saudara sudah serahkan dan saudara percaya, tidak pakai tetapi, saudara tetap yakin, percayalah semuanya itu akan diambil alih oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak. Amin. Amin saudara. Saya cuma punya tip gini. Iman, ya, ini tip. Iman tanpa perbuatan itu mati, ya. Ini poin penting kalau saudara mau aktifkan iman. Jadi gini, orang sering berkata, Tuhan aku pasti diberkati, aku pasti diberkati, tapi tidak ada perbuatan. Perbuatan saudara itu artinya respon. Amin. Respon yang benar itu akan menunjang kekuatan iman saudara, itu akan bekerjanya luar biasa. Satu contoh, misalnya saya sama Anil sama-sama mengucapkan kata-kata iman, ya. Misalnya saya sama Anil lagi mendeklarasikan kata-kata firman, Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang mengucapkan itu dilihat hatinya sama Tuhan. Kalau dilihat, oh Anil ini hatinya bimbang, dia tidak pernah percaya sama aku itu segenap hati, cuman sekedar asbun, tapi hatinya meragukan aku. Tapi ketika dia melihat kekuatan saya mengatakan itu, dan saya bilang ini, Tuhan, aku mempercayai Engkau sepenuh hati bahwa aku pasti diberkati. Yang dijawab duluan itu yang imannya yang mana? Pasti yang punya rasa percaya dengan segenap hati. Yang kedua, orang yang mulai mendeklarasikan iman juga Tuhan lihat hatinya. Kalau hati yang mengucapkan masih ada kebencian, masih ada kepahitan, masih ada dendam, itu Anil, misalnya Anil ya. Tapi buat hidup saya, ketika saya mengucapkan kekuatan iman, Tuhan lihat ini sudah ngampuni, tulus. Hidupnya itu hatinya tidak ada benci, hatinya itu suci, tidak kotor. Yang dijawab duluan yang mana? Imannya. Pasti yang tulus, pasti yang hatinya suci yang akan dijawab terlebih dahulu. Amin. Amin saudara. Yang ketiga, hati yang damai. Orang kalau mengucapkan firman dan saudara sedang mengklaim janji Tuhan, kekuatan firman itu akan dahsyat ketika hati saudara juga dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi kalau hati saudara mengucapkan firman sambil sedih, tidak punya sukacita, ya sama aja. Saudara bilang, Tuhan aku percaya Tuhan, kehidupanku di masa depan hari ini pasti juga keuanganku diberkati, toko kurangnya. Tapi saudara mengucapkannya dengan sedih. Beda loh saudara. Makanya saudara hari ini perhatikan, iman tanpa perbuatan itu mati. Apa yang saudara percayai itu yang menjadi respon saudara. Amin. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, respon saudara mempercayai hidup diberkati itu harusnya responnya gimana? Ya sukacita, ya bersyukur. Bukannya depresi, bersungut-sungut. Kalau orang depresi bersungut-sungut ngucapin firman, percayalah imannya akan mati, tidak akan hidup. Kenapa? Karena yang menjadi pelaku
firman, mengucapkan firman, itu tidak ada perbuatannya sama sekali. Responnya tidak ada sebagai anak Tuhan. Hidupnya cuma ngoceh aja. Ngucapin firman tapi dicampur sama bersungut-sungut. Oh, hidup kok kayak gini nasib. Kok ya lihat Tuhan, kok dulu tidak ditemukan jodoh yang luar biasa baiknya toh Tuhan. Ingat-ingat pacar lama. Kok aku tidak milih yang dulu daripada yang ini, salah pilih. Sudah ini salah Tuhan. Kok aku ya kepingin kembali ke masa lalu supaya aku hidup sama pacar yang lama. Hati-hati kalau tiba-tiba pacar lamanya cari-cari ketemu, bisa terjadi dosa saudara. Tapi percayalah hari ini saudara, ya punya semangat. Yang ketiga, iblis itu berusaha apa? Mencuri apa? Rasa percaya saudara dipaksa untuk lihat kenyataan. Karena iblis sedang mencuri kekuatanmu. Firman Tuhan bilang apa? Lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Justru orang yang hari-hari ini cuma melihat kenyataan, ya, itu sasaran empuk iblis. Iblis akan mendekat. Iblis akan senang dengan orang yang tipe ini. Kenapa? Karena ketika dia mulai bangkitkan imannya, mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup, iblis itu tidak akan bisa mendekat, tapi Roh Allah yang mendekat atas hidupmu. Amin. Justru ketika saudara mulai bangun rasa percaya, saudara akan melihat bahwa Tuhan akan berpihak pada saudara. Makanya kalau Tuhan berpihak pada saudara, lawan iblis dengan iman yang teguh, iblis pasti lari. Dan iblis tahu kekuatannya. Makin lihat kenyataan, makin tidak punya kekuatan. Contoh, kalau keadaan hidup saudara hari ini, keadaannya masih normal, tapi sudah mulai mengalami masalah, ya, mungkin kekuatan iman saudara hari ini 70%, ya, mempercayai kenyataan cuman 30%. Tapi kalau ini tidak terus saudara bangun, makanya Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan bilang ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya rasa percaya itu harus 100%. Jangan kasih celah buat lihat kenyataan lagi. Kalau cuma 70%, 30% keadaan biasa-biasa, saudara masih bisa bertahan. Tapi masalahnya kalau iblis itu menguji kasih anak-anak Tuhan pencobaan, biasanya dibawa sama keadaannya makin buruk. Tujuan Tuhan diizinkan supaya apa? Saudara naik level. Amin. Nah, kalau keadaan tambah buruk, saudara tidak cepat-cepat mempercayai Tuhan jadi 100%, ya. Yang 70% ini akan jadi 50% percaya Tuhan, 50%-nya saudara akan mempercayai kenyataan. Tangkap ya saudara. Kalau berikutnya saudara sudah bergumul dan lihat nyata terus, kok tambah buruk, lah kok tambah parah, ya, 50-50, akhirnya yang mempercayai kenyataan jadi 70, mempercayai Tuhan jadi 30. Kalau ini terus dibiarkan, percayalah keadaan saudara bukannya makin bertambah baik, tapi iblis akan makin menjajah hidup saudara. Dia sudah melihat kekuatan saudara habis. Karena tanpa iman saudara tidak akan bisa memindahkan gunung persoalan saudara. Amin. Amin. Di situ saudara tahu hari ini yang perlu saudara iblis curi hari-hari ini apa? Saudara tetap bangun pengharapan di dalam Tuhan. Ya, hidup karena percaya itu seperti itu. Tidak usah banyak lihat kenyataan, percayai Tuhan bahwa pengharapan saudara itu pasti akan digenapi. Tuhan pasti akan memberikan masa depan yang tidak pernah saudara diberikan masa depan yang hancur tidak bersama Tuhan. Ya, saudara hari ini jalani kehidupan itu punya semangat. Tetap tenang, walaupun keadaan di depan ini bertambah buruk, saudara tetap bangun semangat. Karena ketika saudara tetap punya semangat, saudara tetap tenang, janji Tuhan, Dia yang akan berperang, kesudahan segala sesuatunya makin dipercepat. Amin. Karena Dia sudah lihat ini
kuat fondasinya. Amin. Kalau saudara terus juga bangun kekuatan terus di dalam Tuhan, percayalah iblis itu tidak bisa mencuri apapun dalam hidup saudara dan saya. Bahkan saudara akan keluar lebih dari pemenang. Saudara akan melihat bagaimana rencana Tuhan itu pasti tergenapi dan iblis itu akan lari. Amin. Apa yang perlu saudara bangun? Kalau saya punya 3 tip menghadapi masalah hari ini. Belajar untuk tidak melihat kenyataan, tapi mempercayai Tuhan. Yang pertama, tidak banyak melihat apa yang terjadi di depan mata. Amin. Kalau saudara hari ini mengalami keadaan makin terpuruk sekalipun, tetap bangun kekuatan iman saudara di atas batu karang yang teguh. Ya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan bukan dijanjikan Tuhan tanpa badai, tapi kita hidup ini di akhir zaman, kita harus menunjukkan pada dunia bahwa kita tahan badai. Amin. Yang kedua, tidak banyak mikir. Ya, orang itu seringkali saudara tidak punya semangat, saudara panik karena saudara izinkan pikiran ini jadi sampah. Padahal Tuhan sudah kasih tips supaya kita kuat. Pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang baik-baik. Kalau itu pikiran yang negatif, saudara cepat segera buang. Karena begitu pikiran negatif itu terus ada di pikiran saudara, saudara tidak mungkin punya semangat. Hidup saudara akan terus terpuruk. Kalau saudara mikir keuangan saudara terus yang dipikiri bangkrut, utangku tambah banyak, bungaku bunga berbunga, saudara bisa bangkit gak? Saudara bisa melihat kemuliaan atau rencana Tuhan digenapi gak? Tidak bisa. Tapi ketika saudara mulai banyak memikirkan hal-hal yang baik, ya, pikirkan, saya tidak mau ada sampah di dalam pikiran saya. Justru iblis seringkali taruh sampah di dalam pikiran saya. Iblis berusaha bilang ini, mikir dong. Kalau kamu mau beriman, suamimu jadi baik, mikir, mana mungkin. Kalau kamu mau mikir, mau lihat, kamu bilang suamimu mau jadi baik, mikir, wong barusan aja apa yang diucapkan atas hidupmu, menyakiti hidupmu, dia sudah sudah bilang kok tidak mengasihi kamu, tidak cinta sama kamu, mikir. Kalau saudara tangkap itu terus dan saudara pikiri, iblis akan semakin memperlihatkan keadaan makin buruk sampai kekuatan saudara dicuri, dibunuh dan dibinasakan oleh iblis. Amin. Mulai sekarang buang ya, tidak usah banyak melihat nyata ya, semuanya itu dibuang. Tidak peduli keadaan mau tambah baik, keadaan mau tambah buruk dan sebagainya. Yang penting hari ini saudara tetap bangun pengharapan, rasa percaya saudara kepada Tuhan. Ya, orang percaya yang ketiga hari ini banyak aja ngucap syukur. Karena orang yang ngucap syukur itu selalu memuliakan Tuhan, dan orang yang mengucap syukur itu selalu bukan berarti gini, orang itu melihat keadaan baik dulu baru mengucap syukur. Enggak. Kita mengucap syukur karena kita sadar bahwa Tuhan itu selalu baik atas hidup saudara dan saya di dalam keadaan apapun juga. Amin. Artinya kalau Tuhan izinkan saudara mengalami masalah, kebaikan Tuhan itu sudah tersedia setiap hari. Buka mata, Tuhan sudah bilang nih, kasih setiaku sudah aku persiapkan hari ini. Ada anugerah yang membuat engkau dari pagi sampai malam engkau akan berjalan di dalam kasih setia anugerah dan perlindunganku yang akan membuat engkau akan dituntun dari jam waktu ke waktu, dan itu tidak akan mencelakakan hidupmu. Amin. Amin. Itu orang yang selalu bersyukur.
Apapun yang saudara alami hari ini, baik ada kehilangan di tahun lalu, ya, baik ada goncangan di tahun lalu, yang mungkin tahun ini saudara masih lihat goncangannya masih kerasa. Tahun lalu goncangannya mungkin masih biasa-biasa. Tahun ini terlihat goncangannya makin kuat menggoncang. Sekali-kali mulut ini tetap ucapkan syukur. Amin. Karena Tuhan itu selalu turut bekerja di dalam keadaan apapun, bukan untuk mendatangkan keburukan, tapi Dia selalu merancangkan sesuatu yang terbaik. Amin. Mungkin Tuhan lagi merancangkan buat hidup saya. Saya bersyukur hari ini Tuhan sudah bangun banyak fondasi atas hidup saya. Melalui masalah yang terlihat berat, proses kehidupan saya dimasukkan universitas kehidupan 9 tahun, itu membuat hidup saya, apa yang tidak kelihatan, apa yang menjadi target Tuhan atas hidup saya, itu terpenuhi. Hidup saya bisa mencerminkan karakter Kristus. Hidup saya hari ini bisa memiliki buah-buah roh. Hidup saya hari ini bisa kuat di dalam mengampuni suami saya. Hidup lebih kuat mengasihi. Iman saya lebih bertumbuh. Bahkan hidup saya hari ini lebih menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Coba kalau pemulihannya cepat, itu tidak akan melihat apa-apa, saudara. Orang yang dipulihkan cepat, tidak mengalami Tuhan, saudara tidak akan melihat sesuatu yang terjadi. Hari ini sabar, tidak usah banyak lihat yang di depan mata, ya. Pastikan iblis jangan mencuri pengharapanmu hari ini, itu yang penting, ya. Pastikan iblis jangan mencuri semangatmu, ya. Pastikan iblis jangan mencuri kekuatanmu hari ini. Tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara tetap jalani hidup ini dengan percaya seperti 2 Korintus 5 ayat 7 tadi, percayalah, ya. Saudara akan melihat begitu banyak janji Tuhan, begitu banyak pemulihan, begitu banyak pintu-pintu, ya, itu. Ini mulai dipraktekkan. Mulai tahun ini katakan sama kanan kiri, hei, hidupmu itu hidup karena percaya. Jangan banyak melihat, ya. Amin. Mau praktek, nanti kalau keluar dari tempat ini dilihatkan iblis keuanganmu, ya. Dilihatkan iblis pergumulanmu yang makin tambah parah. Tidak usah pusing, sukacita aja, ya. Karena apa? Karena kita tahu tadi bahwa di dalam Tuhan masa depan itu pasti ada. Pengharapan itu tidak pernah. Amin. Saudara mau praktek, ya. Tahun ini tidak usah banyak, karena tahun ini percayalah, masa sukar itu keadaannya pasti tambah sukar. Kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kalau saudara lihat ini ada kesaksian, ya, saudara hari ini siap loh dimurnikan Tuhan. Nanti lihat di akhir zaman ini ada 2 pembedaan yang jelas. Anak-anak Tuhan yang sudah lulus di pemurnian, ya, dia sudah lulus, punya iman yang luar biasa, sudah karakter Kristus sudah terbentuk, ya, dimurnikan secara iman, bahkan diuji kesetiaannya. Saudara hari-hari ini diuji loh kesetiaannya sama Tuhan. Bukan berarti kalau keadaan tambah buruk Tuhan itu tidak lihat. Orang yang kalau diberkati ngomong puji Tuhan, haleluya, gampang, ya. Tapi pada saat doa tidak dijawab, tetap bisa setia. Itu orang yang luar biasa di mata Tuhan. Amin. Makanya saya kalau doa hari ini saya cuma ngomong gini, Tuhan, apapun yang kau rindukan, apapun yang kau inginkan dalam hidupku, terjadilah. Karena aku cuma seorang hamba, aku cuma tahu bahwa apa yang kau inginkan itu yang digenapi dalam hidup. Dan saudara akan lihat orang yang sudah lulus di dalam pemurniannya Tuhan, dan orang yang mulai hidup tidak banyak melihat tapi banyak mempercayai Tuhan, orang ini pasti dipromosikan Tuhan. Janji Tuhan itu tidak mungkin dia lalai. Arah hidupnya pasti naik, saudara. Amin. Dia akan pasti jadi kepala. Dia pasti akan dibawa terbang tinggi seperti Raja Wali. Bahkan kalau saya renungkan, kalau saya dengar kesaksian orang ini, saya bilang firman itu digenapi. Kekayaan orang berdosa itu disimpan untuk masuk ke dalam lubungnya orang benar. Itu di Amsal ada. Itu yang hari-hari ini digenapi. Makanya waktu ketemu saya dia bilang gini, Bu Eli, tahu ya,
hidup saya hari ini. Orang lain sepi order, orang lain sepi tokonya, saya sampai kewalahan. Saya sampai nolak-nolak order. Tapi saudara perlu tahu, hidupnya pada tahun-tahun yang lalu sudah habis, dimurnikan sama Tuhan lewat masalah. Dia sudah bayar harga terlebih dahulu. Makanya orang gak bisa ngiri, kok enak hidupnya hari ini. Karena dia sudah lulus pemurnian. Kalau orang sudah lulus pemurnian, percayalah, kalau dia sudah bangun kerajaan Allah yang tinggi-tinggi di masa yang lalu, hari ini Tuhan cuma tinggal genapi janjinya. Apa? Semuanya ditambahkan. Keren ya? Saudara mau semuanya ditambahkan? Jangan banyak bersungut-sungut ya. Dan ini ada juga kejadian yang benar-benar ini terjadi di orang yang saya tahu. Suatu kali beberapa minggu yang lalu orang ini datang sama saya. Dia bilang gini, "Cik, kamu ingat ya, ada satu orang yang sama saya itu lumayan dekat." Oh iya, kenapa? Dulu waktu dia mengalami zona nyaman, temannya ini sudah mengalami proses, ya prosesnya tidak gampang. Dan kalau diajak pergi komunitas seperti ini, bilangnya gini, "Aku itu tidak seberapa butuh, karena aku tuh tidak punya masalah berat kayak kamu." Anggap ya, aku itu tidak butuh, karena ya nek kamu memang lebih butuh, karena masalahmu hari ini jelas-jelas berat. Sombong loh itu, ya. Yang namanya badai hidup itu, pemurnian itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Kalau orang berani ngomong ini, berarti hati hamba itu tidak terbentuk, saudara. Ya, saudara merasa butuh Tuhan kalau masalahnya berat. Tapi kalau masalahnya tidak berat, saudara tidak perlu beribadah sama Tuhan. Ini orang yang konyol, saudara. Ya, sampai selang beberapa lama saya tidak pernah ketemu dia, saya tidak pernah tanya. Tiba-tiba tahun lalu saya ketemu orang ini, saya ketemu temannya. Dan saya cuma dengar orang ini memang proses hidupnya yang berat, dan di tahun lalu Tuhan sudah pulihkan semuanya. Sampai yang hilang itu Tuhan kembalikan. Bahkan saya kalau lihat di postingannya, saya itu bersyukur Tuhan, orang yang hidupnya kayak gini, hidupnya hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Dia juga bilang, orang lain sepi, saya ramai. Dulu saya jual rumah, hari ini saya bisa beli rumah. Terus dia bilang gini, "Ci Eli tahu teman saya yang waktu itu kalau tak ajak pergi komunitas kemana-mana, dia bilang aku gak butuh, kamu lebih butuh. Hari ini hidupnya terpuruk. Rumah mau dijual, mobil mau dijual, sampai badannya kurus. Sampai badannya kurus, kering, stres." Saudara tahu kenapa orang seperti ini seperti itu? Karena dia tidak bangun fondasinya terlebih dahulu. Sehingga ketika badai itu terjadi, dia sedang bangun fondasinya di atas pasir, ambruk, saudara. Buat saya bersyukur 2 tahun saya bangun komunitas yang benar, sehingga ketika badai itu terjadi, saya tetap kuat hari ini. Amin. 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 Karena itu kita itu jangan sombong hari ini. Kita tidak pernah lepas, siapapun kita hari-hari ini semua siap dimasukkan dapur api sama Tuhan, siap dimurnikan. Tapi percayalah, ketika saya renungkan firman, tidak banyak melihat, tapi belajar percaya, itu satu kekuatan. Amin. Amin. Pulang dari tempat ini praktek ya. Tidak lihat lagi, menguatkan kepercayaan saudara sama kenyataan. Kenyataan boleh tambah buruk, tapi saudara belajar hari ini, bangun pengharapan saudara, bangun semangat saudara, bangun kekuatan saudara di atas batu karang yang teguh. Iman itu ditumbuhkan tiap hari. Yuk bangkit berdiri ya. Kalau lihat keadaan buruk, makin dilihat bukan nyatanya. Saudara makin bilang gini, "Tuhan, aku makin berharap, makin keadaanku buruk, makin kuat pengharapanku di dalam Tuhan. Aku makin semangat, aku mau berusaha tenang Tuhan, supaya kesudahannya makin dekat." Amin. Amin. Aku makin punya iman, terus aku bangun supaya gunung ini terus bergeser. Aku mau imanku harus disesuai dengan perbuatan, supaya iman itu menjadi iman yang hidup. Amin. Amin. Ya, 3 hal tidak susah ingatnya ya. Jadi tidak usah fokus. Kalau nanti pulang lihat masalah tambah buruk, biasanya panik. Pulang nanti bisa ketawa. Ya.
dengar berita buruk, kalau dulu nangis, ngerenungi nasib, stres. Hari ini dengar berita buruk, ketawa, haleluya, puji Tuhan. Karena kita tidak lagi meletakkan kepercayaan sama kenyataan, tapi justru kita sedang membangun kepercayaan kita sama Tuhan di atas segala-galanya. Iman percaya saudara pastikan 100% hari-hari ini. Ya, ini masa yang sukar saudara harus saudara lewati, supaya saudara tahu hidup saudara ini akan segera meninggalkan dunia ini. Dunia dengan segala isinya sedang dilenyapkan, tapi percaya janji Tuhan, saudara dan saya akan menikmati hidup kekal selama-lamanya. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Saudara siang ini pandang wajahnya, Dia Tuhan yang selalu berkata dan berdaulat atas hidup saudara dan saya. Bahkan ketika saudara berani ambil keputusan, Tuhan aku tidak mau lihat kenyataan mulai siang ini, aku tidak mau izinkan pikiranku dipenuhi oleh sampah-sampah yang membuat aku tapi aku mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Aku belajar untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati di atas kenyataan hidupku. Maka saudara akan melihat Tuhan akan bertindak mempercepat segala sesuatu. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Mungkin memasuki tahun ini harapan saudara bahwa keadaan semakin bertambah, terlihat lebih baik. Tapi pada kenyataan yang saudara hadapi tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Justru pergumulan itu bukannya makin terlihat pulih, tapi terlihat makin berat rasanya. Tapi percayalah firman Tuhan siang ini, Tuhan minta pulang dari tempat ini saudara dan saya mulai praktek firman. Karena iman tanpa perbuatan itu mati saudara. Saudara tidak perlu lihat kenyataan hidup. Walaupun kenyataan musuh hidup di depan saudara sebesar Goliat apapun, percayalah, ketika Tuhan berpihak pada saudara dan saya, siapa lawan saudara? Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuatan saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah anak-anaknya, di mana saudara dan saya sudah diberi kuasa untuk mengalahkan dunia melalui iman kita. Dan Tuhan tahu bahwa siang ini jangan banyak membiarkan pikiran negatif itu terus menghantui saudara. Rasa takut, rasa khawatir, bahkan saudara melihat masalah itu dari kekuatan saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku sudah tidak mampu, aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya kapasitas untuk aku bisa bangkit. Siapa yang bisa menolong hidupku hari ini? Siang ini Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu, aku yang akan menggenapi semua pengharapanmu. Bahkan kau tak usah takut, karena masa depanmu itu sudah ada di dalam tanganku. Aku yang berjanji, aku yang akan menggenapi semuanya.
Dan tetap ucapkan syukur siang ini atas apapun yang kau alami. Dan kau tetap berkata, aku tetap percaya pada tuntunan Tuhan, bahwa Engkau itu Tuhan yang baik walaupun keadaanku tidak baik. Tapi Engkau tetap Tuhan yang besar kasih setiamu Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan hidupku. Engkau tidak pernah membiarkan aku berjalan di dalam api sendirian sehingga api itu bisa menghanguskan hidupku. Tapi justru ketika Tuhan berkata, ketika aku menyertai engkau, justru di saat keterpurukanmu, di saat kelemahanmu lah kuasaku akan terlihat sempurna. Kau akan melihat kemuliaan yang jauh lebih besar dari rasa penderitaan. Kita percaya mereka punya kekuatan yang baru. Mereka akan bangun gaya hidup yang tidak lihat kenyataan, tapi mereka akan hidup dengan rasa percaya. Percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya bulat 100%. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan hidup saudara dari kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan-Mu mengalir buat kehidupan anak-anak-Mu. Berkati Pak Tony, Bu Tony juga. Berkati apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Berkati pelayanan mereka, anak-anak mereka Tuhan. Kami tahu bahwa keturunan orang benar itu akan perkasa di bumi, sehingga mereka tidak perlu takut dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Frans, Anil juga Tuhan, baik pemain musik, jeripaya mereka dan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan anak-anakku juga yang datang ke tempat ini dengan banyak pergumulan hidup, mereka tidak akan takut lagi, karena masalah adalah alat Tuhan untuk memurnikan hidup setiap anak-anakmu. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.